Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau belajar lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di ayat yang ke-12. Ayat 12 ini kita sudah belajar tentang noda dalam perjamuan kasih. Orang fasik ini adalah noda. Terus kita belajar perumpamaan orang fasik, yaitu awan yang gak berair, awan yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Juga seperti pohon pada musim gugur dan tidak berbuah, yang pohon yang mati 2 kali. Video yang lalu kita belajar pohon mati 2 kali, dan pohon yang tercabut dengan akarnya. Ini kita belajar pohon yang tercabut dengan akarnya, saudaraku. Apa artinya ini? Orang fasik ini seperti pohon yang tercabut dengan akarnya. Pohon yang tercabut akarnya pasti akan mati. Coba kalau kita melihat ada pohon itu tercabut dengan akarnya, pasti akan mati, saudaraku. Tidak ada pohon itu bisa hidup. Demikianlah orang fasik yang tetap keras hati dalam dosa sampai waktunya habis, maka akan dicabut sampai ke akar-akarnya, yaitu binasa dalam neraka yang kekal, saudaraku. Saat ini masih banyak pohon-pohon kefasikan yang beredar di gereja atau di sekitar kita. Banyak kefasikan itu. Orang-orang yang berpakaian Kristen tapi fasik, saudaraku. Ini, dan mereka membuat nama Tuhan dihujat, dihina-hina. Orang Kristen sama saja. Katanya kasih, katanya penuh kasih, hidup dalam kesucian. Mana pengajarannya itu? Itu salah semua. Toh juga penganutnya. Nah, padahal yang salah itu bukan firman Tuhannya, tetapi pribadinya yang memang fasik. Dan mereka berpakaian Kristen. Mereka masuk merangkak sembunyi-sembunyi tanpa disadari masuk dalam persekutuan orang beriman. Tapi mereka merusakkan itu. Mereka menjadi noda dalam perjamuan kasih. Mereka akan binasa, saudaraku. Nah, kapan pohon tercabut akarnya itu, saudaraku? Orang fasik ini. Itu kita tidak bisa menghakimi mereka. Oh, ini orang fasik itu pasti cepat mati. Tidak bisa. Allah itu penuh dengan kemurahan, di mana Allah itu masih sabar menunggu pertobatan mereka. Tapi saat waktunya habis, maka vonis akan dijatuhkan, saudaraku, dan mati, binasa. Raja Sedekia sudah mengalami hal ini, saudaraku, di dalam Yehezkiel 17 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Ini lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Sudah bisa baca ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat di bawahnya. Orang fasik itu pasti tercabut dengan akarnya. Pada waktunya Tuhan, kalau tidak bertobat, saudaraku, itu pohon kefasikan itu akan dicabut dengan akarnya dan binasa. Nah, ini, saudaraku. Semua tanaman, ini ada satu ayat lagi dalam Matius 15 ayat 13. Semua tanaman yang tidak ditanam oleh Allah akan dicabut dengan akar-akarnya. Ini juga istilah dicabut dengan akar-akarnya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah Allah itu berusaha mencabut semua ajaran-ajaran kefasikan dari hidup anak-anaknya. Mulai dari orang fasiknya ditunjukkan kefasikannya agar matanya celik, bahwa selama ini salah mengikuti, sampai disadarkan bahwa ajaran itu adalah ajaran salah. Ini Tuhan itu berusaha. Oh, ini orang fasik. Allah itu berusaha mencelikkan matanya. Mungkin diberi hukuman, mungkin diberi teguran oleh hamba-hamba Tuhan, mungkin diberi nasihat oleh hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya, sehingga mereka sadar, oh iya, selama ini salah. Nah, itu Allah itu berusaha mencabut kefasikannya. Ini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut dengan akar-akarnya. Tanaman dari Bapak itu adalah tanaman kebenaran, bukan tanaman kefasikan. Pada saat kita
ada tanaman kefasikan itu dalam hati kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, Allah tuh pasti akan berusaha mencabut sampai ke akar-akarnya agar jangan sampai pada waktunya Tuhan selesai itu, umur kita selesai tidak bertobat tetap dalam kefasikan, akan dicabut seakar-akarnya juga, yaitu kita binasa masuk dalam neraka. Nah ini saudaraku, hati-hati. Semuanya itu bertujuan agar orang beriman itu terbebas dari racun-racun kefasikan. Jika mereka tetap memilih kefasikan, maka hukuman juga menanti mereka. Ini saudaraku ya, bisa paham tentang pohon yang tercabut dengan akarnya. Ini orang fasik. Mereka pasti akan binasa. Tapi apakah langsung binasa? Tidak. Allah berkemurahan. Allah menunggu. Allah berusaha mencabut kefasikannya itu selama dia hidup. Ayo ditegur, dinasihati, dihukum sedikit masih kurang, masih gak bertobat, dihukum lebih dahsyat lagi, gak bertobat lebih dahsyat lagi, gak bertobat sampai akhirnya mungkin masuk ranjang orang sakit. Seperti dalam Wahyu 2 ayat yang ke-22 itu saudaraku, karena percabulan perzinahan masuk dalam ranjang orang sakit. Wahyu 2 ayat yang ke-22, betul. Nah, sampai mungkin mengalami sakitan di rumah sakit nggak berdaya, ayo bertobat. Come home. Tuhan utus hamba-hamba Tuhan untuk menasihati, ayo bertobat. Tapi kalau tetap keras hati tidak mau bertobat, ya sudah, mati, binasa, dicabut seakar-akarnya. Nah ini saudaraku, kapan kefasikan itu tidak bersisa sama sekali? Kapan? Yaitu saat berada di sorga, di mana tidak ada kefasikan sama sekali. Saat ini masih bercampur dalam gereja, ada lalang, ada gandum, bercampur. Oleh karena itu kita perlu waspada terhadap ajaran-ajaran kefasikan, baik dari orang dunia yang mengajarkan kefasikan maupun orang-orang yang mengakunya orang Kristen tetapi mereka adalah orang fasik. Itu yang merangkak masuk, yang tanpa disadari mereka menasihatkan kefasikan itu, saudaraku. Hati-hati. Dan jika Tuhan ingin mencabut suatu kefasikan dari hidup kita, maka kita harus merelakannya itu sampai benar-benar bersih semua tanpa ada sisa-sisa kefasikan. Ada satu ayat yang menarik, saudaraku. Saya teringat ayat ini, saya belum tulis, tapi saya teringat, saudaraku. Orang Farisi kerajaan, sekarang enak ya saudaraku, ada Alkitab di dalam handphone ini, kita bisa searching, saudaraku. Oh, kok Farisi, Taurat ya. Nah ini Matius 13 ayat 52 saya bacakan. Matius 32 ayat 52. Matius 13 ayat yang ke-52 berbunyi, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, ini ahli Taurat mau menerima dengan hati yang tulus tentang pelajaran kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Keluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Artinya apa? Nah, seumpama tuan rumah. Siapa tuan rumah atas hidup kita? Ya kita ini. Kita ini tuan rumah atas hidup kita. Tuan rumah. Nah, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Kita harus serahkan itu. Tubuh kita ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk Allah itu tinggal dalam hidup kita. Dan Allah itu akan mengkoreksi seluruh segi hidup kita. Dikoreksi semuanya. Dikoreksi. Jangan sampai ada tanaman atau benih kefasikan dalam hidup kita. Kalau ada, berdasarkan Matius 15 ayat 13, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut beserta akar-akarnya. Karena Allah kasih, gak mau ada kefasikan dalam hidup kita. Orang-orang fasik pun Tuhan kasih, jangan sampai ada kefasikan. Jadi kalau kita menerima pelajaran hal kerajaan sorga itu,
Kalau jika kita menerima kebenaran firman Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan itu, ayo kita mau keluarkan harta yang baru dan yang lama dalam hidup kita. Apa artinya ini? Harta yang baru dan yang lama. Ini adalah mungkin sifat dan karakter apa yang kita miliki, yang kita sudah simpan dari zaman dahulu, kita ajaran-ajaran mungkin dari nenek moyang kita, sampai ajaran-ajaran yang baru, falsafah dari zaman dulu sampai sekarang mungkin kita pegang sungguh-sungguh. Contoh, bohong putih, bohong yang untuk kebaikan itu tidak apa-apa, nak, tidak apa-apa. Itu mungkin kita diajari oleh siapa, orang-orang tua kita, guru-guru dan lain sebagainya, diajarin tidak apa-apa. Pada waktu kita dengar firman Tuhan, jangan berbohong. Apapun itu, jika ya di atas ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Matius 5:37. Kita buka, Tuhan, ini harta saya yang lama, bohong putih. Tuhan tidak suka ya dengan firman Tuhan tadi. Tuhan tidak boleh ya ternyata bohong putih ini. Oke, saya akan buang. Itu hati yang rela untuk disucikan. Kita keluarkan semua, gak ada yang ditutupi, gak ada yang dipertahankan, gak ada yang disayang-sayang. Keluarkan. Istilahnya itu ditera. Dicek semua di dalam firman Tuhan. Ini loh, pada waktu kita dengar firman, dibuka semua. Ini salah, nak, berdasarkan ayat firman Tuhan. Oh iya Tuhan, ampuni. Saya akan berubah, saya akan cabut. Saya rela kau cabut beserta dengan akar-akarnya. Nah, itu saudaraku, perbendaharaan yang dulu, karakter-karakter yang menurut kita baik dulu, kita nggak ngerti. Nggak apa-apa, meso mungkin nggak apa-apa. Kalau memang orangnya itu kurang ajar ya, dimaki-maki, nggak apa-apa. Nah, itu ajaran-ajaran dulu mungkin kita sudah dengar dan kita menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan hidup kita. Tapi saat kita dengar firman Tuhan, keluarkan semuanya. Jika Tuhan tidak suka, kasih sama Tuhan, untuk Tuhan buang, untuk Tuhan cabut. Miliki hati yang lemah lembut, sehingga hidup kita diubahkan dari hari ke hari tanpa ada sisa-sisa kefasikan. Terus bertumbuh sampai jadi seperti Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13. Ini saudaraku, tentang pohon yang tercabut dengan akarnya. Ya, orang fasik itu seperti pohon tercabut dengan akarnya. Tuhan tidak mau ada kefasikan. Relakan semuanya. Dan biarlah Yesus yang memerintah atas hidup kita, menjadi tuan rumah dalam hidup kita, sehingga bebas ngatur. Ini gak boleh, buang. Ini saya gak suka, buang. Jadi dalam tubuh kita ini kan adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan bebas ngatur. Keluarkan semuanya. Tuhan akan bersih-bersih gudang hati kita yang mungkin kita simpan, kepahitan itu, simpan kemarahan itu. Tuhan akan bongkar semua melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kita jangan eman-eman. Tuhan bilang, saya nemukan ini. Ini ternyata sifatmu jelek. Ya buang, saudaraku. Izinkan Tuhan buang. Ya Tuhan, cabutlah beserta dengan akar-akarnya. Mengerti ya saudaraku tentang pohon yang tercabut dengan akarnya. Kalau sampai waktu terakhir tetap keras hati, tidak bertobat, benar-benar tercabut dengan akar, itu artinya binasa kekal di neraka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Video yang akan datang kita akan bahas ayat yang ke-13, yaitu sisa 2 perumpamaan lagi, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.